استغفر الله العظيم استغفر الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة على من على حبيب زين بن إبراهيم بسمه وعلى من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله سبحانك من العلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دار كل حرف كتب من العابدين مد الدارين يدولنكم وانجام المسلمين رسول الله مع الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu fin niyati, ini beberapa faedah pada masalah niat. Qala sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Wa dzalika li anna niyata la riya'a fiha. Kenapa dikatakan niat itu lebih baik daripada amal? Karena yang namanya niat itu tidak dimasuki sifat riya, ujub, sum'ah, takabur. Karena niat itu urusan hati. Kalau amal, karena amal itu perbuatan anggota tubuh, itu bisa dimasuki riya, bisa sum'ah, bisa ujub dan lain-lain. Itulah alasan yang nyata, alasan yang jelas kenapa niat itu lebih baik daripada amal. Niat tidak bisa dimasuki riya, amal itu bisa dimasuki riya. Karena itu Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amalihil mu'min. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Qila fi qouli sallallahu alaihi wasallam niatul mu'min khairun min amalihi. Innal mu'mina yakhludu fil jannati wa in ata Allah muddata hayatihi faqat. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud daripada niat orang beriman lebih baik daripada amalnya karena orang beriman itu yakhludu, kekal ia di dalam surga, wa in ata Allah muddata hayati faqat, apabila ia taat kepada Allah sepanjang hidupnya saja. Apabila sepanjang hidupnya ia taat kepada Allah, orang beriman itu yakhlud fil jannah li anna niyatahu annahu law baqiya abadal abadi lastamarra alal iman. Karena yang namanya niat orang beriman itu jikalau ia hidup selama-lamanya, lastamara alal iman, niscaya berkekalan itu atas imannya. Nah, ketika imannya kekal itulah, ketika imannya itu kekal, maka kekal juga ia dalam surga. Ketika imannya itu kekal, kekallah juga ia dalam surga. Fajuzia ala dzalika bil khuludi fil jannah. Karena imannya itu ujar sidin kekal, maka dibalaslah ia itu dengan kekal di dalam surga. Karena imannya itu kekal, maka kekallah orang beriman itu di dalam surga. Jadi sim kita barataan itu, maulah kenapa kita kekal dalam surga itu, yakni iman. Kama anal kafira yakhludu finnari wa illam yaksillah illa muddata hayati faqat. Seperti itu bahwasanya orang kafir mereka kekal di dalam neraka ketika dia hidup, walaupun dia tidak maksiat kepada Allah kecuali selama hidupnya.
orang kafir tadi ujar sidinnya maksiat lawan Allah selama hidupnya. Kenapa ia kekal dalam neraka? Li'anna niyatahu al-kubra ma'asya, karena niatnya itu tetap kafir selama ia hidup. Karena niatnya ia kafir selama ia hidup, itulah nama ulah ia itu kekal dalam neraka. Niatnya ia kafir itu selama hidupnya, itulah ujar nama ulah ia kekal dalam neraka. Wa anil Hasanil Basri innama khulida alu jannah fil jannah wa alu nar fil nar bin niyati. Berkata Imam Hasan al-Basri, hanya saja kekal penghuni neraka dalam surga dan ahli neraka kekal dalam neraka bin niat, dengan sebab itu niatnya. Qila inna dukhulul jannati salah satu asya'a. Ada dikatakan masuk surga itu dengan sebab 3 perkara. Wa dukhulan nar bi salasati asya'a, dan orang yang masuk neraka itu pun ada dengan sebab 3 perkara. Amma salah satu jannah, adapun yang membuat orang itu masuk surga dengan 3 perkara tersebut, Fadkhuluha bi rahmatillah. Ada orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Wastihqaqu manaziliha bil a'mali. Dan orang itu berhak menempati surga itu yang kedua dengan amal soleh. Masuk surga itu ada satu, masuk surganya dengan rahmat Allah. Yang kedua, ada orang yang masuk surga itu dengan amal solehnya. Wal khuludu fiha li niyati adami mufaraqatil iman. Yang ketiga, ada orang yang kekal dalam surga itu karena niat dia tidak meninggalkan imannya. Imannya tetap ada. Artinya maulah orang masuk surga itu karena imannya kada ditinggalkannya. Dalam hadis Nabi, tidak masuk neraka seseorang apabila di hatinya masih ada iman walaupun seberat biji sasawi. Jadi iman itu paling larang. Jadi orang masuk surga itu sebabnya 3. Pertama, masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua, masuk surga dengan amal soleh. Yang ketiga, orang itu masuk surga itu dengan ada iman. Wal khulud fiha bakadzalika salah satu nar, dan seperti tujuan yang ada 3 yang masuk neraka. Wadukula biadlillah, ada orang masuk neraka itu pertama karena keadilan Allah Ta'ala. Wastihqaqum manazila bil amali sayiat. Yang kedua, mereka berhak masuk neraka itu dengan amal yang jahat. Wal khulud fiha li niyati adami mufaraqatil kufri. Dan yang ketiga, orang itu kekal masuk neraka karena niatnya ketiadaan meninggalkan kafir. Artinya orang-orang kafir itu, arti orang kafir itu orang yang mati dalam keadaan kafir. Arti kafir itu orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, orang yang mati dalam keadaan kafir itu ujar Sidin, mereka kekal di dalam neraka. Mereka
kekal di dalam neraka. Jadi kalau orang-orang mati dalam keadaan maksiat itu kalau masuk neraka juga, tapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Intaha. Inna Allah Ta'ala syakara li tibda'i haitsu hamalat fiha ma'ulid litutfi'a naran namrudi. Allah Ta'ala itu berterima kasih kepada kodok sekira-kira dia membawa di mulutnya itu air untuk memadamkan apinya Namrud. Jadi ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, itu datang itu kodok membawa banyu di mulutnya, lalu banyunya tadi dihamputakannya, disimburakannya lawan api yang membakar itu Nabi Ibrahim. Saat ada banyu nang apa naranya nang dibawa si siapa naranya si kodok itu sedikit ya, tapi nya menolong itu Nabi Ibrahim. An Ibrahim alaihissalam faqilan irina ala taqiha, lalu kodok tadi ditakuni ikam fa ada wadri panah syari'an fa lalu ujar apa? Ujar kodok, ini kadar aku kawa membantu kebaikan sekadar membawa banyu sedikit, itulah kadar aku. Siapa aku kawa membantu itu kebaikan, seitu juga kemampuanku. Jadi siapa kemampuanku, seitu itu. Nah, aku kawa membantu Nabi Ibrahim untuk membakarkan memajahkan api tadi, seitu ya sudah. Panah syari'u an qadhihakan, itu Rasul melarang kodok. Panah syari'u an qadhiha. Wal waza'u haitsu ja'ala yampuhu fiha, dan cacak sekira-kira dia menjadikan ia meniupi api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi cacak umpat juga andil meniupi supaya benyarak. Siapa dah tiupan apa? Tiupan cacaknya itu. Waqala aradtu an adhara law syamatata, aku menghendaki ujaran menampakkan baginya akan memusuhi itu Nabi Ibrahim. Siapa ka andilku enam penting aku umpat memusuhi dua. Dammahullahu jiddan, maka Allah mencela benar lawan itu cacak tersebut, hatta ragaba syar'u fi qadhi, sehingga syariat itu menyuruh bahwasanya cacak itu dibunuh. Gara-gara inya umpat andil babuat itu kejahatan. Ja'a fi tasbitil fu'ad, datang disebutkan di dalam kitab Tasbitil Fu'ad anil Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala qala ja'a anna Adam alaihissalam lama hubita minal jannah ilal ardi, manakala Nabi Adam itu diturunkan dari surga, nazala ma'hu aurakun min sajarin, maka turunlah serta Nabi Adam itu mengumpati sidin beberapa bi'aurakin, beberapa daun daripada itu surga, at-tayyibi walha minar rahiyati at-tayyibah, daripada pohon yang baunya harum dan baginya daripada harum-haruman yang baik, syai'un kasirun, yakni banyak,
fa'ataktu al-zibyatu. Maka ketika mendengar kabar bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga, maka datanglah seekor minjangan zairatan. Minjangan itu mengelangi Nabi Adam, karena mendengar kabar ada orang surga diturunkan ke dunia. Lalu minjangan tadi mengelangi, wa'atahu min dzalika. Maka lalu Nabi Adam memberikan daun yang datang dari surga itu kepada minjangan tersebut. Ada riwayat yang lain, minjangan itu ketika beelang itu dipusut oleh awaknya, dipusuti oleh Nabi Adam, lalu harum. Lalu minjangan tadi tulak pulang ke hutan bertemu dengan binatang-binatang yang lain. Binatang yang lain itu lalu heran kenapa minjangan ini awaknya harum. Lalu bertakun, kenapa awaknya harum? Aku tadi ziarah mengelangi ada orang yang diturunkan dari surga, yakni itu Adam diturunkan dari surga, lalu aku mengelangi sedikit. Lalu yang lain tadi beelang mengharap supaya jua awak harum. Lalu beelang berataan dipusuti oleh Nabi Adam, bulik imba dipusuti tadi tetap awaknya bau. Kenapa? Karena nang beelang tadi niatnya supaya awaknya harum. Sedangkan itu minjangan mengelangi niatnya karena Allah, karena nang diturunkan ini orang dari surga. Dan ketika minjangan itu di sini, kalau di sini minjangan tadi makan daun tersebut yang diberi Nabi Adam, fadhahara 'alaiha rihuhu, maka minjangan itu harum. Falamma syamadzalika mina sa'iru dawab, manakala mencium yang demikian itu seluruh binatang, jauh lalu datanglah mereka itu kepada Nabi Adam. Li Adam falam yu'tihim, Nabi Adam kada memberikan lawan mereka itu daun tersebut, li annaha atatu zairatan, karena bahwasanya kalau minjangan itu mendatangi Nabi Adam, itu zairatan, itu ziarah, wahuna atahu lito labidalika. Sedangkan binatang yang lain tadi mengelangi Nabi Adam tadi supaya hendak awak harum. Kalau minjangan dasar mengelanginya karena Allah. Kalau binatang yang lain niatnya mengelangi supaya awak harum. Lalu Nabi Adam kada menjulungi lawan apa tadi? Lawan daun tadi. Lalu awak binatang yang lain itu ujar sidin nang kaya biasa. Bukiana akhawaini kana haduma abidan wal akhar ausiyah. Diceritakan adalah dua saudara. Ada salah satu keduanya ahli ibadat, yang lain itu ahli maksiat. Raja iblis yaman ilal abidi wa qala lahu wa asaban alaika daya'ta umraka fi husni nafsika wa it'abi badanika fa'atlik nafsaka fi syahwatiha wa qala fi nafsi la'alli anzilu ila akhi fi asfali dari wa ufaqqa ala ma huwa fihi minal ladati thumma atubu. Lalu datang iblis kepada orang ahli ibadat tersebut dan ia berucap, aduh sedihnya engkau ini jika menyanyiakan umur engkau pada memperbaiki, pada menahan diri engkau dan mauyuhi badan engkau, lepaskan olehmu diri engkau pada maka si orang ahli ibadat itu dia berkata pada dirinya, jadi aku ini mendatangi kepada saudaraku nang maksiat dan aku mencocokinya dalam maksiat, imbah itu hanya aku bertobat.
Bina pantas juga ini bisikan apa? Bisikan iblis ni wajaraban sampai pada tadi. Kemudian wa amal ausi, adapun di sana yang nama saya itu Pak Eno istaiqadha min sukrihi, lalu ia sadar daripada mauknya yang si maksiat tadi. Bahwa jada nafsahu fi halatin radiatin, ia mendapati dirinya ini penuh dengan kejahatan. Bala ala syabihi qad bala ala syabihi, karena ia gawiana mauk awak hibak lawan kami, wa huwa matruhun ala turab, dan ia dilontarkan orang di tanah. Faqala qad abnaitu umri fil ma'asi, lalu ia bocap sungguh aku menghabiskan umurku di dalam keadaan maksiat. Wa akhi yataladdadu bi ta'atin, insanaku gawiana taat kepada Tuhannya. Summa taba wa nawa al khaira, lalu ia berniat akan memperbuat kebaikan. Wa tala'a liyafika akhahu ala ta'ati, dan yang di sana kini ia mendatangi saudaranya nang taat, ia hendak berbuat taat juga. Wa nazala akhuhu ala niatil maksiat, dan di sana yang di atas turun niatnya hendak berbuat maksiat. Fasaqata ala akhihi, lalu nang di atas tadi gugur ia, gugurlah ia atas saudaranya yang hendak bertobat. Wa waqa'a maitaini, maka keduanya lalu meninggal. Fa yusyarul abidu ala niyatil maksiat, maka dibangkitkanlah orang nampak ibadah itu asalnya di golongan orang yang maksiat karena niatnya maksiat. Wa yusyarul asi ala niyatil ta'ah, dan Allah bangkitkan orang yang maksiat tadi di golongan orang yang taat karena niatnya. Karena itulah niat ini yang kita jaga. Niat ini yang kita jaga, kita niat menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Jangan sampai ada kepikiran aku hendak istirahat dulu nuntut ilmu karena masih corona misalnya. Kalau hendak lalu pernah nuntut ilmu, itu ujar sidin kita dibunguli oleh iblis. Karena tujuan iblis itu maulah kita ini para yang menuntut ilmu, maulah kita ini pangoler ibadat. Kan kadang-kadang kita terhalang nuntut ilmu gara-gara virus ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sahbihi ajma'in. Wa fa'alna